Renesmee dan juga Adam memberikan damage maksimal terhadap teman-teman RRQ Sena. So, kita bakal masuk ke arah match kita yang ketiga pada hari ini, MDL season yang ke-7 Esports for Everyone. Di mana grup A menjadi grup yang sangat-sangat keras dengan grup yang penuh dengan tim-tim yang pernah bermain di MPL. Iya. Dia under tim MPL juga. Oke, untuk start dari buff pertamanya, keduanya sama start dari orange buff. Jadi patternnya kemungkinan ya bisa nabrak bisa enggak, tergantung sih. Tapi kalau memang dilihat pattern umum dari startnya kayaknya enggak nabrak. Dan Tamus dari Adam yang udah nge-cut wave kali ini langsung masuk invasi ke arah jungle yang akhirnya bisa nge-trigger satu retribution dan vengeance pun. Mau tidak mau digunakan Adam dalam masalah kali ini, namun Bir harus tumbang duluan. Adam pun menyusul, kali ini bakal Dawn datang dari belakang dan Rapture menjadi korban kedua. Kerusuhan di menit yang pertama membuka celah bagi Extort untuk bisa mengamankan satu purple buff yang tapi slowly masih bisa mengamankan hal tersebut. Lihat Okta memberikan pressure, bahkan flicker dengan juga Jet Kundo membuat Extort seperti terjepit, tidak bisa kemana-mana dan akhirnya ditumbangkan oleh Slowly. Retrinya nggak kepencet atau gimana, padahal dia punya retri dan Slowly-nya tadi nggak ada retri. Dia udah di trigger retrinya di orange buff, tapi ya kita move on dulu dari purple buff yang tadi coba diinvasi. Geek Farm kali ini mainnya kasar banget sih. Dari awal mereka langsung invasi. Tamus yang unggul dari segi cut wave minionnya udah langsung datang. Tapi RRQ nggak tinggal diam, dibalas juga. Oke, mencoba untuk melakukan hal yang sama. Tapi wild charge dari Dawn membuat dari Extort seperti mengalami kesulitan. Bahkan masih level 3. Satu retribution tadi dikeluarkan oleh Slowly untuk mengamani satu purple buff. Malahan ditambah dengan Extort yang tumbang. Keuntungan besar ada di tangan RRQ Sena. Nggak sampai di sana karena lihat bagaimana Rapture mencoba memimpin rekan-rekannya untuk bisa memukul mundur RRQ Sena. Wow, ini bagus banget sih, agresivitas dibalas dengan agresivitas. Mungkin dengan satu misplay dari Exort yang langsung dibayar lunas tadi sama teman-teman RRQ, dibalikin semuanya. Sementara untuk XP Lane, Dawn tahu dia kalau match up pukul-pukulan sama Adam dia bakal bonyok. Jadi dia bermain dengan cut wave ke bagian belakangnya langsung join. Dan turtle pertama dikuasai oleh RRQ secara free. Ya, dan di sini walaupun menang laning ya dari Adam, tapi bisa dibilang ketika Adam tadi melakukan satu inisiasi ke arah orange buff dan dia ditumbangkan, dia belum berani lagi untuk melakukan hal yang sama untuk kali kedua. Dan bahkan dia belum mau melakukan rotasi ke arah mid lane-nya saat dia udah level 5 sebenarnya, udah punya Inferno dan meninggalkan Dawn begitu aja. Dan membiarkan Dawn dengan gerobaknya. Baru Adam mencoba untuk mencari-cari momentum yang tepat. Sedangkan di bagian atas sana udah ada sosok Okta yang bakal coba untuk lebih cepat clearing minionnya dan membantu rekan-rekannya, terutama membantu Pranata di area gold lane. Sebenarnya mungkin turtle kedua nanti ya yang akan dihitung jadi fight besarnya. Karena untuk sekarang paling kembali ke fight pattern jungle-nya masing-masing. Dan kalau dari Geek Slate mungkin gimana pattern jungle-nya udah nggak punya jungle sama sekali. Dan invasi kali ini ke arah top lane. Oke, kali ini Petrified dan juga Rogue Wave mengarahkan ke arah Bear. Ada reward manipulation, tapi Elzura masih bisa dihindari. Dan reward manipulation kopian dari Okta membuat dari Renesmee dalam ancaman. Satu hit. One last hit. Renesmee masih bisa mundur ke area belakang. Oh, bagus banget sih di side dari Okta juga ketika dia ngeluarin reward manipulation curian. Itu bisa banget untuk memukul mundur Moskov. Dan kalau seandainya timingnya lebih cepat lagi 1 detik aja, bisa ditumbangin dari Moskovnya karena dia udah nge-trigger Abyss Walker-nya. Ya. Untuk emblem mungkin dari kedua jungle-nya ini sama, semuanya full dari Battle Spell cooldown dan ada damage to monster juga untuk mempercepat jungle-nya. Masih ada kerusuhan yang dibangun, Slowly unggul level, tapi lihat bagaimana Bear juga dah hadir untuk memberikan pressure-nya. Karena siapapun yang terculik nantinya oleh Bear akan menjadi santapan lezat bagi Slowly atau bahkan Pranata itu sendiri. Apalagi detik-detik turtle yang kedua bakal muncul sudah hadir. Coba untuk diusir aja, Extort di tangan Bear, tapi lihat bagaimana Rogue Wave masih bisa digocek, tapi tidak ada Spear of Vision dari Renesmee mengejar ke arah Bear, tapi turtle akan jadi fokus dan reward manipulation ada 2 kali ini bisa diamankan turtle oleh Slowly. Tapi lihat bagaimana reward manipulation asli dari Elzura memaksa Okta untuk mundur ke area belakang dan lihat bagaimana Adam mencoba untuk melakukan satu penetrasi dengan ada flanking yang dia lakukan. Belum bisa mendapatkan satu poin kill dengan Inferno yang dikeluarkan, tapi Rapture
juga belum bisa mendapatkan slowly di garis depan. Wah, nyaris banget nih. Kalau tadi dia dapetin kill, itu kompensasi yang mahal banget. Tapi ternyata kali ini Gold masih diungguli oleh RRQ Sena. Kita melihat dari segi itemnya. Heptasis menjadi item pertama untuk Grok dari Don. Karena dia hack and dry juga. So damage dari Grok ini harus benar-benar diperhatikan. Seperti Yves mungkin ataupun Moskov ini bisa menjadi target utamanya dia nanti. Tapi kalau kita lihat di compare sama XP lane lawannya Tamus. First item Corrosion Sight. Ini untuk nambah utility juga. Dia bisa ngasih efek slow dari basic attack-nya dan attack speed-nya juga yang lumayan kencang. Ya, dan menarik kalau misalnya kita lihat dari Elzura, dia langsung buat ke arah Ice Queen One. Membutuhkan efek slow yang sangat-sangat diinginkan oleh teman-teman Geek Farm, Geek Slate Junior, supaya ada impact dari RRQ Sena yang nggak bisa mundur lebih cepat. Tapi di bagian atas seperti bakal ada kerusuhan yang terjadi dengan adanya Ropev dikeluarkan oleh Rapture, mengejar ke arah belakang Okta dengan IMU ke arah satu Wave Dragon. Malahan kali ini tembok menjadi sahabat dari Exort dan juga dari sosok Renasmi membuat dari Okta pun tumbang. Gak sampai di sana karena lihat bagaimana Exort mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi Renasmi yang memberikan damage nggak cukup karena Exort akhirnya menjadi tumbal kedua dari pertarungan antara kedua gold laner dan juga dari Slowly. Free hit sih tadi dari Pranatanya. Dia bisa ngasih basic attack-nya dengan nyaman banget. Dan bahkan spellnya nggak ke-trigger. Wir udah coba untuk duel Dragon tadi ke arah Renesmee biar dia nggak bisa ngasih follow up damage. Tapi sayangnya ada reward manipulation yang ngasih dia efek slow. Dia susah banget tadi untuk jalan keluar. Sempat kena efek immobilize juga dari pinggiran reward manipulationnya. Dan tetap harus tumbang juga tadi satu player dari teman-teman RRQ. Tapi itu nggak masalah. Pertukarannya 2 bayar 1. Dan bahkan plus 1 outer turret juga yang diamankan oleh Pranata. Ini membuat dari RRQ Sena makin kuat lagi. Conceal dan Way of Dragon ke arah belakang. Adam dalam ancaman memilih untuk melakukan satu serangan dengan Inferno ke arah depan bersama dengan Freddy. Tapi Don! Wajah dapat dengan flicker. Ada reward manipulation yang dibuka menjaga penetrasi. Heavy spin. Pranata nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi lihat bagaimana sosok Adam akhirnya ditumpangkan oleh Okta. Membuat akhirnya 2 hilang dari Geek Slate Junior plus Turtle yang ketiga. Perfect turtle untuk RRQ, namun di bagian top lane ya Renesmee dengan split pushnya ya udah nggak terhindari lagi. Tapi kompensasi yang besar banget mereka dapetin mid lane-nya. Otomatis Vision akan lebih terbuka lagi, invasi ke arah jungle mungkin aja dilakukan oleh RRQ Sena lebih agresif lagi. Apalagi perbedaan dari level ya udah kelihatan banget. Pranata sekarang free hit untuk bisa melakukan satu serangan ke arah inner turret di bagian bawah. Ada Adam yang mencoba untuk mengcover, tapi di sisi lain di bagian tengah sana, dengan tidak adanya outer turret, ini membuat dari Geek Slate Junior, terutama bagi Exort, mengalami sedikit kekacauan karena dia bakal susah untuk farming. Dan lihat aja, perbedaan level yang signifikan, Slowly makin berani untuk mengejar ke arah orange buff yang ada. 2 level, ini bahaya banget sebetulnya. Jangan sampai orange buff-nya diambil lagi dan yes, Retribution masih bisa diamankan oleh RRQ. Oke, tapi ada heavy spin dari Exort, memukul mundur Okta dan juga Bear. Rupture? Tapi Rapture langsung terculik dengan ada Way of Dragon kali ini ke arah Adam. Adam mencoba untuk menyelamatkan diri dengan Inferno dan juga Vengeance yang dikeluarkan Renesmee. Begitu free hit-nya memberikan assist yang baik terhadap Adam. Inferno-nya masih aktif, tapi lihat Okta dengan dia memiliki satu heavy spin yang di-copy, membuat dari Exort akhirnya merasakan ultimate-nya sendiri, bahkan double kill untuk Slowly mengakhiri pertempuran barusan. Wow, counter initiate yang bagus banget. Okta dengan heavy spin curian dan pas banget di situ ada tembok dari Don. Itu langsung dipepet 2 target, sementara ada damage yang bisa masuk juga dari Pranata, ada dari Slowly juga. Pokoknya semuanya ada di posisi sana dan bisa ngasih follow up damage. 3 bayar 1 tadi ya, berarti ini rugi juga untuk Geek Slate Junior. Mereka harus punya tempo yang lebih bagus lagi nih sekarang dengan Golden Staff yang sudah diamankan oleh Renesmee. Ini masih belum cukup, dia butuh 1 item lagi kalau memang mau jadi DPS yang benar-benar cukup banget dari segi damage-nya. Demon Hunter Sword mungkin yang bakal jadi jawaban. Tapi jawaban dari RRQ Sena adalah menginvasi ke area Lord kita yang pertama. Bear di sini bermain sangat apik sekali, memberikan zoning out terhadap Adam supaya nggak bisa masuk terlalu dalam. Tapi di sisi lain dengan adanya Lord yang kali ini bakal coba diamankan, Rapture tiba-tiba hadir, tapi sayang seribu sayang nggak ada yang bisa dieliminasi olehnya. Bahkan Okta melakukan 1 heavy spin, Adam terjepit di ruang nostalgia dan membuat Adam seperti bakal kesulitan, tapi masih di Inferno. Dan itu dia heavy spin yang asli dikeluarkan oleh Exort, membuat dari Slowly hadir dan blessing 2 dari Pranata.
masuk ke arah belakang. Membuat 2 member dari Kixlet Junior hilang. Bear masih melobi dengan Wave Dragon dan lihat bagaimana slowly mengejar ke arah belakang. RSP hadir tiba-tiba. Dibantu dengan Reward Manipulation dan Bear akhirnya hilang begitu saja. Ditambah dengan RSP hilang dan tambah lagi Wild Charge. Membuat rata. Kixlet Junior tidak bisa bernafas lega. Wipe out dari Kixlet Junior, best turretnya terbuka. Tapi masih ada pasif dari turret, yes, udah ke trigger masih aman. Masih bisa di defense juga mungkin di bagian top lane-nya. Sementara Lord yang didapatkan oleh RRQ Senna langsung mengarah ke arah bottom lane dan bottom lane akan hancur tanpa harus di-push juga. Sementara untuk keuntungan berganda kali ini dari RRQ yang sering banget didapetin. Keuntungan dari goldnya berbeda sekitar 9.000 gold. Di menit 10 ini bukan angka yang bagus. Dari segi item, Moskov masih kekurangan satu itemnya lagi yaitu di Hunter Sword. Tapi kalau dia mau skip pun, dia butuh Wind of Nature juga. Yang untuk counter posisi dari Pranata nanti yang udah dapetin power spike dari itemnya. Dan menariknya Pranata sebenarnya nggak dapetin 1 point kill. Tapi kehadirannya ini berbahaya banget. Tambah dengan Lordnya sudah mulai hadir di lane of down menuju ke area bawah sana. Memaksa dari Kixlet Junior. Punya ekstra kerja keras untuk menghentikan laju Lord tersebut. Dan praktis tersisa tinggal base turret yang masih tersisa di 3 lane yang berbeda. Ini membuat dari Giggs sepertinya punya PR besar banget. Okta di sini juga gua rasa dia nggak melulu soal reward manipulation. Heavy spin yang dia bangun dari kopi yang ke arah Exort itu bahaya banget. Seal udah mulai dibuka. Kali ini Rapture coba maju ke depan tapi gak kena siapa-siapa. Tembakan throw wave yang dikeluarkan miss total. Dan membuat dari arah Kisena makin berjaya lagi. Makin tetap memberikan pressure-nya terhadap anak-anak Kixlet Junior. Mungkin defensif ya, karena fokusnya tadi untuk clear ke arah minion doang. Karena kalau memang dia mau dapetin kill, Petrify-nya pasti dipencet. Petrify, ada Breath of the Ocean, di follow up sama Rock Wave. Itu udah paling enak banget lah dari Kadita untuk nge-pick off. Cuman mungkin ya memang nggak mau terburu-buru untuk reset dulu. Mereka santai lagi, mereka farming lagi. Yang penting base startnya masih aman semua. Dan di sini Okta juga nggak terburu-buru untuk melakukan IMU ke arah heavy spin ataupun ke arah reward manipulation, masih menunggu momen yang tepat. Dan bahkan lihat di bagian bawah sana Rapture mencoba menyelamatkan diri dengan Row Wave walaupun ada 2 Wave Dragon, tapi lihat Elzura melakukan 1 reward manipulation masih cukup sulit Pranata untuk membackup dan backup Pranata dengan Blazing Duet-nya mengejar ke arah Exor, mengejar ke arah paling belakang, tapi Adam harus menerima semua gempuran yang dibangun oleh RRQ Senna. Wah, ini ruptur yang terciduk tadi yang di arah rumput kelihatan nampaknya sama Don, langsung di wall charge dan ada Bear juga di kondisi tadi bisa nge-follow pakai Real Dragon. Hampir bisa selamat tapi sayangnya udah nggak bisa nafas lagi. Exor menerima setiap damage yang ada. Bahkan bonus yang didapatkan oleh RRQ Senna, mereka ngamanin 1 base turret dan mereka berbondong-bondong maju ke area Lord yang terbuka lebar. Lord Enhance di sini bisa saja menjadi jaminan untuk memenangkan game pertama. Apalagi kalau kita lihat Kixlet Junior, mereka mencoba untuk memajukan cita-cita minion di bagian atas yang dipimpin oleh Renesmee. Oke, sebenarnya dari defensifnya mereka masih punya Yip loh. Mereka masih punya Kadita juga untuk high ground-nya. Mungkin tergantung itemnya nih. Kalau misalkan dilihat dari segi item, Rapture, kalau memang dia udah punya 1 item tambahan ya Genius One ini udah lumayan enak nih ke arah Cloud yang memang dia belum punya defensif dari segi magicalnya, dengan catatan ketika masuk ke arah Pranata itu bisa di follow juga sama temannya siapapun itu. Kalau misalkan bukan Pranata, Okta pun bisa menjadi target kok, karena ya kita tahu lah dari Valentine juga dia nggak ada defense magical. Perbedaan level doang nih yang membuat damage-nya nanti lumayan signifikan. Tapi Lord sudah datang ke arah mid lane. Semuanya tergantung posisi dari Elzura. Ya, sama dengan Okta kali ini udah punya Winter. Dan bahkan reward manipulation dari Elzura udah mulai dibuka. Dan lihat Okta udah nge-copy ke arah sana slowly. Kehilangan immortality-nya. Dan bahkan Adam tanpa dugaan bisa dihilangkan dan slowly terjebak di sana. Nggak bisa bertahan lebih lama. Tapi imbasnya adalah 1 inner turret. Inhibitor turret yang udah dirontokkan menuju ke area atas sana. Atas bakal coba untuk diselesaikan oleh Pranata. Masih mencari finishing touch yang tepat. Dan lihat bagaimana Bear dengan ada jet punto, tapi ini ada Wacas yang dikeluarkan. Lihat Renesmee gak bisa bertahan lebih lama karena Blazing 2 dari Pranata. Dia bagian atas sana Exor yang hilang plus 1 base turret.